warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dapat menjalankan berbagai macam amalia ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah di ayat 234. Seperti biasa kita baca ayatnya terlebih dahulu, baru kemudian kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيما عرضتم
أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kalian, wa yadharuna azwajan, sedangkan dia meninggalkan istri-istri, yatarabbasna, hendaknya para istri itu menunggu, bi anfusihinna, untuk dirinya, arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini terkait dengan hukum wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tapi ini bagi yang tidak hamil ya. Karena kalau hamil itu maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Jadi tidak menggunakan hukum arba'at asyhur wa asyra ini, tidak sampai 4 bulan 10 hari ya, tetapi sampai dia melahirkan. Walaupun misalnya suaminya baru meninggal dunia, sesaat kemudian dia melahirkan, maka masa iddahnya selesai. Terus langsung ada yang menikahi misalnya, ya boleh-boleh saja, ya tidak masalah. Walaupun darah nifasnya masih mengalir misalnya, ya tidak apa-apa, asalkan suaminya rela untuk tidak menggauli istrinya terlebih dahulu sampai nifasnya selesai. Fa idza balagna ajalahunna, dan tatkala telah sampai kepada masa selesainya, maksudnya masa selesai iddah, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa alaikum bagi kalian. Kalian di sini maksudnya adalah para wali, orang tuanya bisa ya, bapaknya, para wali dari perempuan itu. Tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali, fima fa'alna fi anfusihinna, terhadap apa yang mereka
pada dirinya bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi kalau sudah selesai masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi para wali itu apa yang dilakukan oleh wanita tadi yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Maksudnya di sini nanti ada keterangan bersoleh dan seterusnya ya. Wallahu dan Allah bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha ya mengetahui. Di sini disebutkan walladzina yamutuna minkum, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yatrukuna zaujatin ba'dahu, dan meninggalkan istri-istri setelahnya, maka yajibu alaina, maka wajib bagi perempuan tersebut al-intidharu, supaya dia menunggu bi anfusihinna, terhadap dirinya muddata arba'ata asyhur wa 'ashra ayyamin, yaitu sekitar atau selama 4 bulan 10 hari. Untuk apa? La yakhrujna min manzil zawjiyah, supaya tidak keluar dari rumah suaminya. Jadi di sini hadirin jamaah rahmati Allah, kalau ada seorang istri meninggal dunia dan dia pada saat itu bertempat tinggal di rumah suaminya, maka keluarga suaminya itu tidak boleh mengeluarkan wanita tersebut. Ya. Jadi kalau ada suami istri, sementara istrinya ini tinggal di rumah suaminya, kemudian suaminya meninggal dunia, maka ahli keluarga suami itu tidak boleh mengeluarkan istrinya tersebut dari rumah suaminya itu. Ya, jadi tidak boleh Pak, ketika ada misalnya dia punya adik, kemudian menikah, terus suaminya meninggal dunia, terus mau diusir. Itu pokoknya kamu sudah bukan lagi keluarga kami misalnya, karena suamimu sudah meninggal dunia, maka ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan demikian. Maka la yakhrujna min manzil zawjiyah, tidak keluar dari rumah suaminya. Ya, maka di sini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya masa iddah bagi perempuan itu, ya terutama yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah tidak boleh keluar rumah. Ya, ketika masa iddah, larangan-larangan untuk para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah satu, tidak boleh keluar rumah. Yang kedua, buat tasyin, dan tidak boleh bersolek, berdandan, berhias. Kemudian juga tidak boleh menerima lamaran, ya, atau tidak boleh menikah. Menerima lamaran saja nggak boleh, apalagi menikah misalnya, dalam masa iddah itu. Tetapi di antara ulama yang lainnya juga ada yang berpendapat bahwa larangan masa iddah itu hanya sekedar tidak boleh menikah saja. Ya, ini saya dapatkan hadirin jamaah rahmati Allah. Hukum itu ya, bahwasanya para namun sebagian ulama berkata iddah wanita yang ditinggal mati suaminya hanyalah menahan diri dari pernikahan saja. Ia tidak dilarang memakai wewangian, bersolek dan pindah dari rumahnya. Ya, jadi ada yang berpendapat demikian. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa larangan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah satu, tidak boleh keluar rumah. Yang kedua, tidak boleh bersolek. Yang ketiga, tidak boleh melakukan pernikahan, menerima lamaran atau melakukan pernikahan. Tetapi sebagian ulama yang lainnya juga ada yang berpendapat bahwa larangan masa iddah itu adalah hanya sekedar tidak boleh menerima pinangan atau tidak menikah. Sementara bersolek masih diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan ya. Karena memang sebenarnya bersolek bagi wanita itu kan hanya untuk suaminya saja ya, atau memakai wangi-wangian misalnya. Dan juga boleh keluar dari rumahnya ya. Tetapi jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya tetap wanita itu sebenarnya dilarang untuk keluar dari rumah ketika dia sedang dalam masa iddah, kecuali dalam masa-masa darurat. Ya, misalnya perempuan ini tidak ada yang menanggung secara ekonomi.
dia boleh keluar untuk sekedar ya bekerja nggak apa-apa, bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya ya, hanya sekedar itu saja. Setelah itu dia masuk ke dalam rumahnya. Walaupun nanti Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah tadi berpendapat bahwa larangan wanita itu hanya sekedar tidak boleh menikah saja. Sementara kalau dia keluar untuk aktivitas yang lainnya maka masih diperbolehkan, karena perintahnya adalah la yakhrujna min manzili zaujiyah, tidak mengeluarkan dari rumah. Jadi yang dilarang itu adalah wanita itu menurut mazhab ini bahwasanya yang dilarang oleh wanita itu adalah tidak boleh mengeluarkan dari rumah suaminya. Jadi bukan keluar rumah, tapi tidak mengeluarkan dari rumah suaminya. Sehingga kalau keluar sendiri ada masalah gitu, maksudnya gitu ya. Tapi walaupun demikian jumhur itu mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud itu adalah wanita tidak boleh keluar memang dari rumahnya ya, sekedar memenuhi kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya tidak tercukupi ya dia boleh keluar ya. Nah di sini termasuklah di sini itu disebutkan, makanya tafsir ini menyebutkan la yakhrujna min manzili zaujiyah, tidak keluar dari rumah suaminya ya. Wala yatazayyana, dan tidak berhias, tidak bersolek, termasuk memakai celak, memakai parfum ya, itu bagian daripada tasdid. Wala yatazawwajna, dan tidak melangsungkan pernikahan. Fa idza intahatil muddatal madhkurah, dan apabila sudah selesai masa yang sudah disebutkan tadi, maksudnya masa iddah sudah selesai, fala itsma 'alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian ya auliya an-nisa, wahai para wali-wali perempuan, fima yaf'alna fi anfusihinna, terhadap apa yang mereka lakukan pada diri mereka, minal khuruj, misalnya keluar rumah. Jadi kalau sudah selesai ya, sudah selesai masa iddahnya, maka wanita itu kalau mau keluar rumah ya sudah tidak apa-apa. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan bahwa ayat ini sekaligus ditujukan ya kepada para wali perempuan tadi, bahwasanya ada kewajiban bagi para wali itu selama masa iddah itu untuk mencegah perempuan itu melakukan larangan-larangan iddah. Ada kewajiban bagi seorang wali ya. Misalnya bapak dari perempuan itu, begitu perempuan ini ditinggal mati suaminya, maka bapaknya selama masa iddah itu punya kewajiban menjaga perempuan ini, satu, supaya tidak keluar rumah ya. Itu menjadi kewajiban bagi wali, tidak boleh lepas tangan itu. Yang kedua, tidak boleh bersoleh ya, tidak boleh berhias. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menerima pinangan dari orang lain atau sampai menikah. Ini kewajibannya. Tapi kalau masa iddah itu selesai, maka sudah tidak ada kewajiban lagi bagi wali tadi ya. Mau perempuan ini keluar rumah, mau menikah atau bersoleh, ya sudah, itu sudah bukan tanggung jawab si wali. Watazin, dan berhias, wazawaj ala wajhil muqarrar syar'an, dan melakukan pernikahan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala khabirun, maha mengetahui, bi'amalikum, ya amal-amal kalian, zahiriha, baik yang zahir, wa batiniha, maupun yang batin, wa sayujazikum 'alaiha, dan dia Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas amal-amal kalian. Jadi sekali lagi hadirin jamaah rahmati Allah, bahwa bagi seorang suami yang meninggalkan istri yang meninggal, ketika dia meninggal dunia, maka si istri itu wajib menahan dirinya. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari ya. Ini umum sebenarnya ya, ini umum, tetapi dikhususkan bagi wanita yang hamil tadi ya. Secara ini hukumnya
ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Kecuali, nah itu khususnya kecuali bagi wanita yang ditinggal yang hamil ketika ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian yang kedua adalah ada kewajiban bagi wali untuk mencegah perempuan yang dalam perwaliannya itu ya melanggar aturan-aturan selama masa iddah, ya melarangnya untuk keluar, melarangnya untuk berhias, itu menjadi kewajiban bagi wali. Yang ketiga, tidak ada dosa, artinya sudah tidak ada kewajiban lagi bagi wali ketika masa iddah itu sudah selesai. Artinya kalau sudah selesai maka perempuan boleh keluar dari rumah, berhias dan seterusnya, atau menerima lamaran. Nah sekarang bagaimana untuk wanita-wanita di zaman sekarang? Ya, mungkin di ini itu bisa dikerjakan di zaman Rasulullah. Ya, karena memang kebanyakan wanita di zaman Rasulullah adalah tidak bekerja. Ya, karena mereka itu kan tidak ada PNS zaman dulu. Kalau PNS, kalau pabrik, ya, di karyawan dan seterusnya, ya. Nah, kalaupun mereka itu bekerja, itu bisa dilakukan ya mungkin paruh waktu dan seterusnya. Ya. Akhirnya hadirin jamaah rahmat Allah Taala, karena ada kondisi seperti ini, maka sebagian ulama itu berpendapat dengan merujuk kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi, yang membolehkan wanita itu keluar dari rumah, ya, selama dia bisa menjaga afafnya, menjaga harga dirinya supaya tidak menerima lamaran. Karena mohon maaf, kalau wanita itu sudah ditinggal suaminya, auranya sudah beda, ya, sudah mulai banyak orang kubang-kubang lagi yang akan ya itu masalahnya, ya. Itulah di antara hikmahnya kenapa si perempuan itu kalau masa iddah itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berhias. Itu kenapa? Ya itu tadi, Pak. Karena mulai banyak yang melirik, itu maksudnya. Ya. Iya. Ya. Apalagi dari ini rondo teles misalnya. Nggak tahu saya sing teles itu apa nih ya. Gitu. Kan sebutan di masyarakat itu macam-macam, ada janda muda, janda kembang, janda macam-macam ya. Itu salah satu hikmahnya supaya tidak tergoda untuk melakukan pernikahan. Ya. Dan perempuannya juga gitu, ya. Perempuannya juga gitu bisa jadi tergoda, makanya tidak boleh keluar rumah itu. Tapi jika memang itu diperlukan, sangat diperlukan untuk menyambung kehidupannya, maka itu diperbolehkan bagi wanita untuk keluar dari rumahnya. Tapi itu tadi sekedar untuk melakukan pekerjaannya saja, setelah itu pulang. Ya. Tidak boleh kemudian mari kerja terus nongkrong ya, ambil koncone misalnya. Nah ini yang nggak boleh, ya ini yang nggak boleh. Kemudian ditambah lagi dengan kontemporer hari ini, fikih kontemporernya di hari ini juga gitu. Kalau keluar rumah saja itu juga tidak boleh, maka juga tidak boleh selfie loh Ibu. Keluar rumah enggak, tapi selfie itu disebar di media sosial. Ya podo ae, ambil metu itu. Ya, iya, itu justru semakin mudaratnya semakin besar karena ditonton oleh banyak orang. Ya, iya, foto selfie terus dikasih status dong. Ya, mohon doanya bahwa suami saya meninggal dunia. Ini kan sebenarnya kayak ngasih kode lah sebenarnya. Ngasih kode sebenarnya. Suami saya sudah meninggal dunia. Siapa yang mau datang kan gitu sebenarnya. Nah, ini juga bahaya yang seperti ini. Ya. Enggak keluar rumah, ya enggak. Tapi foto selfie di mana-mana. Ya, iya sama saja itu. Iya. Jadi hadirin jamaah rahmati Allah, dengan kondisi zaman sekarang ini yang memang ini tidak bisa ditinggalkan, ya. Tidak bisa ditinggalkan bagi perempuan yang memang harus keluar rumah. Tapi kalau bagi perempuan yang
tidak ada pekerjaan, ya, kemudian juga tidak harus menanggung dirinya dan anak-anaknya, maka tetap dia tidak boleh keluar dari rumah, ya, selama masa iddah itu. Itu hanya kondisi darurat saja. Ya. Kemudian hadirin jamaah rahmati Allah, ayat selanjutnya, wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa bagi kalian, fima arradtum bihi min khitbatin nisa, ya, terhadap apa yang kalian memberikan isyarat di dalam melamar seorang perempuan. Nah, jadi tidak ada salahnya jamaah rahmati Allah kalau misalnya seseorang itu mengkhitbah atau melamar atau meminang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu, tapi dengan arrotu, dengan bahasa isyarat, ya, bahasa isyarat. Au aknantum fi anfusikum, atau yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian, ya, maksudnya ingin menikahnya dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu cukup dipendam di dalam hatinya saja, ya, di dalam hati, aku ingin menikahi dia, tapi dia masih dalam kondisi di masa iddah, ya. Ini boleh, nggak apa-apa. Ada keinginan untuk menikahi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, itu masih di dalam hati saja, ya. Atau dia menyampaikan tapi dengan bahasa isyarat, dengan bahasa isyarat. Alimallahu annakum satadhkurunahunna, Allah mengetahuinya bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Walakin, tetapi, la tuwa'iduhunna, janganlah kalian membuat perjanjian sirran, secara sembunyi-sembunyi, ya, menikah tapi sembunyi-sembunyi, atau melakukan perjanjian secara sembunyi-sembunyi. Illa an taqulu, kecuali kalian mengucapkan qaulan, ucapan ma'rufan, yang baik. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah, dan jangan kalian itu menetapkan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai datang aturan ketentuan selesai. Artinya, ya, jangan melakukan akad nikah sampai masa iddahnya selesai, gitu. Wa'lamu, dan ketahuilah anallah, saat temani Allah, sesungguhnya Allah, ya'lamu, dia mengetahui ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri kalian, fahdharuhu, maka berhati-hatilah. Wa'lamu, dan ketahuilah anallah, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, halimun, lagi maha penyantun atau penyayang. Nah, jadi di sini hadirin jamaah rahmati Allah, diterangkan bahwa kalau orang itu, kan ini perempuan itu kan kalau dalam masa iddah kan nggak boleh dilamar, nggak boleh menerima lamaran, nggak boleh melakukan akad nikah. Tapi kalau ada seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan tersebut, sementara perempuan itu masih dalam masa iddah, maka boleh menyampaikannya dengan isyarat, ya, dengan bahasa isyarat, atau bukan dengan bahasa yang langsung gitu maksudnya, atau ya dipendem diri. Daripada nggak pernah itu dipendem diri, Pak. Orang nggak akan tahu dipendem diri, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, di di tafsirnya di sini, wala ithma 'alaikum ayyuhar rijal, maka dan tidak ada dosa bagi kalian wahai para lelaki, fima tulamihuna bihi min talabiz zawaj bin nisa, ketika kalian itu memberikan isyarat, ya, atau kalau memberikan sindiran, ya, untuk untuk menikahi wanita tersebut, al-mutawaffa, yang ditinggal mati, anhunna azwajahunna, yang ditinggal mati oleh suaminya, awil mutallaqati talaqan ba'inan fi athnai iddatihinna, atau wanita yang ditalak bain, talak ketiga, dan dia masih berada di masa iddah. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya atau masa bain, ya, atau masa iddah bagi talak bain,
itu juga tidak boleh langsung menerima lamaran. Laki-laki itu juga tidak boleh menyampaikan lamaran kepada wanita yang masih dalam masa iddah, baik ditinggal mati ataupun ditalak 3. Di masa iddah tidak boleh dilamar. Ya. Karena apa? Kalau di dalam tafsir As-Sa'di itu diterangkan itu nanti akan menyebabkan perempuan itu tergoda. Akhirnya dia akan berdusta. Ya. Asli ini petangulan 10 dino oleh 3 bulan wis ngomong wis mali jago wis dadi rabi misalnya. Ya, ini kan karena sudah ada laki-laki yang datang gitu. Ya. Iya kesempatan datang 2 kali, cuma sekali ini, nah, misalnya kan gitu ya. Akhirnya tergoda, makanya tidak boleh. Ya. Kecuali dengan bahasa isyarat. Misalnya gini, ketika mendatangi ada wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, kemudian memberikan isyarat seperti ini. Aku itu ya saja dia pengen rapi, sing bojone iku sing kira-kira salehah kaya awakku iki. Nah, itu kan gak secara langsung memberikan penegasan bahwa saya ini ingin menikah dengan Anda, gitu kan ya. Tapi dia mengatakan saya ini juga sebenarnya ingin menikah. Wis sudah lama saya ini menduda. Cuma golek perempuan yang sesolehah kamu kok sulit sekali ya. Nah, misalnya gitu. Itu namanya apa? Isyarat itu. Tidak boleh kalau langsung to the point, tidak boleh. Suami pun sudah meninggal, ayo kita nikah. Nah, ini tidak boleh ini. Kalau masih dalam masa iddah. Ya. Jadi kalau bahasanya lugas itu tidak boleh. Tapi kalau bahasa sindiran boleh. Atau dalam hati, ya hanya disampaikan kepada Allah misalnya. Jadi setiap doa itu mesti ya Allah dekatkanlah dia misalnya. Nah itu boleh kalau yang seperti itu boleh. Karena di sini disebutkan alimallahu annakum satadkuruna, bahwasanya kamu itu Allah itu mengetahui kamu itu akan menyebutnya. Di sini disebutkan waladan fa'alaikum aidan fi ma akmartumuhu fi anfusikum min niyatiz zawaj, dan juga tidak ada dosa bagimu juga apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu berupa niat untuk menikahi bihinna pada intihai iddatiha, untuk menikahi perempuan tersebut setelah selesai masa iddahnya. Jadi tidak masalah itu, tidak ada dosa. Yang dosa itu kalau langsung ya melamar di masa iddah. Dan perempuan juga harus tahu diri. Atau misalnya nih ya, ada orang yang tidak tahu misalnya, ya mungkin ini teman lama atau apa ya, tiba-tiba dia silaturahim, kemudian dia tanya, lu mana suamimu? Oh sudah meninggal dunia. Berarti kamu sekarang sendiri. Gimana kalau kita nikah saja karena kamu sudah tidak ada suami? Nah ini istri tadi harus menjawab, mohon maaf suami saya baru saja meninggal kemarin sehingga saya masih dalam masa iddah. Nah kalau seperti ini dia tidak apa-apa, orangnya memang tidak tahu ya. Tapi kalau sudah tahu konggone misalnya, terus kan dia hidup dia, kan jarinya anak ngomong itu kan gitu aku ya. Dulu aku sekolah itu kan gitu, mereka kena perawan ini janda langsung disikat misalnya, ini tidak boleh. Ya, dan perempuan harus atau si mantan istri tadi ya, karena statusnya kan kalau sudah ditinggal mati suaminya berarti sudah bukan lagi suami istri ya, karena sudah tidak ada suaminya, maka dia harus jujur itu menyampaikan, mohon maaf suami saya baru saja meninggal dunia seminggu yang lalu atau 2 bulan yang lalu sehingga saya masih punya masa iddah ya 2 bulan 10 hari. Nah ini laki-laki tidak boleh langsung kemudian membuat janji. Ya wis aku mulai mari iddah aku tak rapi, ini juga tidak boleh. Karena ini secara lugas gitu. Ya sampaikan saja. Ya, oh kalau gitu mohon maaf, ya saya tidak tahu, mudah-mudahan suami Anda segala amalnya diterima oleh Allah Taala dan mudah-mudahan kamu bisa segera menikah. Ya. Nah, begitu saja supaya kamu segera menikah. Nah, itu kan bahasanya sebenarnya ya, saya nikah ya aku. Nah, gitu loh ya. Tapi tidak boleh secara lugas. Tidak boleh secara lugas. Nah, jadi gitu. Kenapa kok seperti itu tadi?
khawatirnya perempuan itu nanti akan sangat mengharapkan sehingga akan berlaku ghibah ya, atau berdusta. Asli ini si durung mali tapi ngomong sudah selesai ya. Karena itu tadi khawatir ya kalau datang 2 kali kesempatan ya. Kalau cuma sekali ini ya. Nah seperti itu. Makanya di sini tidak boleh menetapkan akad nikah tadinya. Alimallahu annakum satadhkuruna nisaa al-mu'tadat ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut wanita yang dalam keadaan iddah tadi. Wala tasbiru ala sukuti anhunna, dan kamu tidak mampu bersabar ya untuk berdiam diri ya disebabkan karena lemahnya dirimu. Maka dari itu diperbolehkan bidzalika ma'alakum atadhkuruna talmihan aw maron fi nas. Maka dari itu Allah membolehkan kamu melamar orang itu dengan isyarat, dengan sindiran, atau dengan menyembunyikan di dalam hati. Jadi intinya gitu hadirin jamaah Allah, ketika ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka laki-laki lain tidak boleh menyampaikan secara terus terang. Tapi kalau dengan sindiran, dengan bahasa isyarat, atau dipendam di dalam hatinya, maka diperbolehkan. Dan tidak boleh melakukan perjanjian secara sembunyi ya, baik kalau melalui WA ataupun apapun juga tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari hadirin jamaah Allah dari firman Allah Al-Baqarah 234 sampai 235 ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah